Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Batam TV. Senang sekali Bincang Medik bersama KPJ Specialist Hospital kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Pungki Inggoro. Dan pada kesempatan kali ini Bincang Medik akan membahas mengenai asam lambung yang berbahaya bagi kesehatan. Dan telah hadir di studio narasumber kita malam hari ini Dr. Kalsom binti Abdullah, dokter spesialis bedah umum. Ya. Betul ya dok? Dokter spesialis bedah umum? Bisa, betul. Baik. Halo dokter, apa kabar dokter? Assalamualaikum, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima dokter. kasih kerana menjemput saya ke sini. Oh, it's a pleasure to have you in our studio. Dokter, bicara mengenai asam lambung nih dok. Banyak orang yang sebetulnya mungkin memiliki keluhan asam lambung, hanya saja mungkin tidak terlalu aware. Nah, yang mau saya tanyakan nih dok, di awal kita berdiskusi ini, apa sebenarnya penyebab tingginya prevalensi penyakit asam lambung dok? Oke, asam lambung ini kalau dilihat dari segi definisi, itu adalah reflux kepada asid di dalam perut yang menyebabkan ketidakselesaan. Tetapi asam lambung ini spektrumnya itu besar. Kalau di peringkat awal mungkin asam lambung itu hanya berkenaan di perut saja. Jadi kita namakan sebagai gastritis. Jadi kalau gastritis itu berlanjutan, nggak mendapat diagnosis, nggak mendapat rawatan yang betul, boleh lanjut jadi ke reflux. Jadi ramai yang nggak tahu ataupun mengenali asam lambung ini karena simptomnya itu bisa berlapis. Mungkin ada yang rasa simptomnya itu berkenaan dengan serangan jantung. Ada pula yang berkenaan dengan batu hempedu. Jadi bila enggak ada siasatan yang tepat, diagnosis yang tepat, maka rawatannya juga enggak tepat. Jadi diberi rawatan yang berbeda kan, makanya enggak baiklah. Jadi banyak faktor yang menyebabkan peratusan asam lambung ini semakin hari semakin tinggi. Gaya kehidupan, termasuk juga dengan diet, termasuk juga dengan stres kerja kan. Sekarang semakin padat kerjanya, semakin lama kerjanya, ekspektasi juga tinggi. Jadi emosi, stres, termasuk dengan gaya hidup, pemakanan, dan juga ada masalah-masalah kesehatan lain yang juga ubat-ubatannya juga boleh menyumbang kepada asam lambung. Jadi peratusan asam lambung itu semakin lama semakin tinggi. Baik dokter, banyak dari kita yang kadang nggak aware apakah ini sebetulnya asam lambung atau jangan-jangan serangan jantung, semacam itu dok. Di titik mana atau keluhan yang seperti apa yang kemudian membuat kita harus aware bahwa ini sepertinya asam lambung dan kita harus langsung ketemu dengan dokter? Oke. Baik, silakan dok. Oke. Simptom yang paling umum adalah ketidakselesaan perut. Oke, ketidakselesaan perut sama ada sebelum makan ataupun selepas makan juga boleh berlaku. Dan ketidakselesaan ini ataupun sakit perut ini berkaitan dengan kadangkala rasanya macam makanan yang dimakan itu enggak hadam, yang enggak turun, melekat di situ kan, ataupun kalau rasanya macam dadanya itu selepas makan rasa berat, sukar nafas kadang-kadang, ataupun rasanya macam kayak mau muntah aja, lepas makan asyik rasa macam mau muntah. Itu antara simptom-simptom umum yang ada. Ada juga yang mengatakan selain daripada sakit ataupun ketidakselesaan perut ini, mereka kata ada perubahan kepada tabiat buang air. Katanya sejak 2 menjak ini saya kalau makan itu langsung terus rasa mau pergi buang air. Itu juga salah satu
tanda ataupun simptom yang boleh kita kenali mungkin ianya adalah asam lambung. Baik. Berarti dari simptom-simptom itu merupakan indikasi ya bahwa ternyata kita sepertinya ada gejala asam lambung dan harus segera ketemu dengan dokter. Nah, tadi dokter sudah menjelaskan nih gejala-gejala umum dari asam lambung nih, Dok. Nah, yang mau saya tanyakan, apa sebetulnya perbedaan antara gejala asam lambung, gastrik dan reflux, dokter ya? Sebenarnya asam lambung ini dan gastrik ini dan reflux ini, mereka ini boleh jadi entiti yang berbeda, tidak berkenaan satu sama lain, ataupun ianya adalah akibat daripada asam lambung gastrik yang tidak dirawat. Jadi spektrumnya itu kemungkinan besar berkaitan. Jadi kita bila ada pesakit yang datang dengan simptom, enggak mungkin terus kita akan diagnosis kamu ini hanya asam lambung biasa ataupun kamu ini adalah reflux. Jadi ada siasatan-siasatan lanjut yang akan memberikan kita diagnosis yang lebih tepat. Okey, kerana rawatan untuk asam lambung ataupun gastrik agak berbeza dengan rawatan reflux. Jadi haruslah kita siasat dengan tepat, dapat diagnosis yang tepat kerana rawatannya itu berbeza, dan kalau tidak diberi rawatan yang betul makanya dia punya akibatnya itu enggak tepat lah, tak baik betul nanti. I see. Dokter, ada istilah kalau orang Indonesia nih, ada istilah perut saya perih nih, misal menahan lapar nih, Dok. Perut saya perih nih, terus lama-lama bunyi kerucukan nih misalnya. Nah, orang bilang itu asam lambung kamu lagi minta makan. Itu betul, Dok? Ada kemungkinan betul, ada kemungkinan tidak. Karena itu hanya simptom. Simptom itu enggak boleh kita tujukan kepada satu diagnosis saja. Ia adalah indikasi. Enggak salah kalau diberitahu saya ini ada simptom seperti itu, perutnya nyeri ataupun perutnya rasa berkeroncong kayak gitu kan lepas makan. Enggak silap untuk menganggap mungkin itu adalah asam lambung, enggak silap. Tetapi seelok-eloknya bukan terus dianggap begitu saja tanpa siasatan yang lanjut. Kerana mungkin obat yang diberi itu dianggap untuk asam lambung, tetapi simptom itu boleh berlapis dengan masalah, contohnya batu hempedu. Jadi untuk mendapatkan rawatan yang tepat dan untuk mendapatkan rawatan yang baik, ketemu dokter dengan simptom berikut, okey, dan dokter akan buat siasatan lanjut untuk memberitahu betul Bu, apa yang disangkanya itu asam lambung. Bukan Bu, apa yang disangkakan itu sebenarnya bukan asam lambung dan masalah lain, kerana boleh berlapis itu. Baik. Nah, jadi setelah berapa lama gejala-gejala tersebut muncul, baru sebaiknya kita ketemu dengan dokter. Contoh nih, Dok, misalkan saya perih nih, kayak ini saya telat makan. Biasanya orang konsumsi obat mah ya kalau di Indonesia. Hilang rasa-rasa tidak nyaman di perut, tapi kemudian berulang. Mungkin karena telat makan juga, atau memang tidak telat makan pun tetap terasa keluhan-keluhan seperti itu. Nah, setelah berapa lama sebaiknya kita harus langsung ketemu dengan dokter setelah kita mengalami keluhan-keluhan itu? Enggak ada jangka masa yang tepat. Selalunya kalau udah ada simptom dan udah cuba obatannya sendiri kan tanpa bertemu dengan dokter ataupun enggak pergi ke rumah sakit, dan ianya mungkin hilang tetapi kembali. Saat ianya kembali itu sudah pastinya apa yang dianggap adalah masalah itu tidak tepat. Jadi enggak ada jangka masanya tetap. Kalau simptomnya berulang dalam jangka masa seminggu ataupun sebulan, asalkan ianya berulang, adalah lebih elok untuk datang berjumpa dengan profesional, dokter ataupun rumah sakit untuk mendapatkan siasatan lanjut. Jadi jangan dibiarkan. Ramai di sana yang saya tahu enggak ada masalah mungkin ya, enggak ada masalah katanya untuk berjumpa dengan dokter kerana ada tanggungjawab yang lain, tetapi kalau ianya sudah berulang dan berulang, maka ia akan efek kepada kerja juga kan, dan kesihatan akan semakin merosot. Jadi
Jangan tunggu lama-lama lah. Kalau udah berulang sekali, itu petanda untuk datang jumpa. Baik. Kalau sudah dirasa mengganggu, langsung bertemu dengan Iya. dokter. Dokter, bisa tolong jelaskan lagi, pemirsa mungkin masih ada yang bertanya-tanya, reflux ini kan belakangan agak sering dibicarakan nih dok. Ada yang bilang GERD, GERD, ada yang bilang asam lambung bisa naik ke jantung, bisa ke bahkan sampai kepala, ke otak. Nah, apakah itu betul dok? Apakah itu yang dimaksud dengan reflux itu? Oke. Reflux itu simptomnya boleh seperti apa yang Bu Pungki kata, rasanya dada itu sakit, rasanya macam dadanya itu berat, enggak sukar untuk nafas, yang dimana ramai bila ada sakit dada itu pastinya pertama sekali akan risau masalah jantung. Okey? Dan enggak salah untuk menganggap itu mungkin masalah jantung. Ataupun kalau ada yang kata saya ini rasanya macam angin, ataupun rasanya macam uratnya itu tegang, adakah itu hipertensi? Pun enggak salah juga, tetapi bila reflux itu berlaku dan pesakit datang dengan simptom-simptom berikut, adalah protokol untuk kami mengecualikan masalah-masalah kesihatan yang risiko maut itu lebih tinggi. Contohnya pesakit kata saya ini sakit dada, enggak boleh nafas, rasanya macam berat. Jadi memang doktor akan kecualikan masalah jantung dahulu, dan kalau tes-tes yang siasatan yang untuk mengecualikan masalah jantung itu kembali normal, makanya seterusnya akan disiasat asam lambung. Kerana simptomnya bak kata Bu Pungki boleh berlapis, betul, enggak silap. Jadi jangan dirawat sendirilah. Pokoknya jangan dirawat sendiri, harus datang jumpa kami. Terus terang saja dengan simptom, katanya saya ada apa, kita akan siasat berdasarkan mana yang risiko paling tinggi, dan seterusnya diagnosis yang seterusnya. Gitu. Baik dok, jadi kalau bicara soal faktor resiko nih dok, yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang menderita asam lambung nih apa nih dok kalau gitu? Oke. Risiko-risikonya itu selalunya kita akan bahagikan kepada risiko kendiri, maknanya datangnya dari diri sendiri. Contohnya paling kerap ialah kita ada penyakit lain, contohnya hipertensi, masalah jantung. Jadi obat-obatan yang digunakan untuk merawat pesakit-pesakit itu boleh membawa efek asam lambung. Itu satu. Yang kedua ialah gaya hidup sendiri. Okey, di mana makannya tidak ikut kepada ketepatan masa. Apa yang dimakannya itu ikut apa yang tekak suka, ya, pedas, panas, kayak gitu kan. Ataupun jumlah yang dimakan itu sebenarnya terlalu banyak untuk pada waktu itu. Jadi itu gaya hidup, itu adalah faktor kendiri yang akan menyumbang kepada asam lambung. Keduanya adalah faktor luaran. Contohnya kita mengambil obat yang sebenarnya enggak bagus untuk diri kita. Contohnya kan kita enggak tahu obat itu ada mengandungi steroid kah, apakah itu adalah efek daripada luaran yang membawa kepada masalah asam lambung. Jadi selalunya bila ada, kita akan bertanya dengan pesakit tentang sejarah gaya hidup kamu, dan juga adakah kamu mengambil ubat-ubatan lain, ubat-ubatan alternatif yang boleh menyumbang kepada asam lambung. Jadi itu secara umumnya macam mana kita mau lihat risiko, faktor risiko. Dan rawatan itu bukan saja untuk memulih asam lambung, tapi juga untuk membasmi faktor-faktor risiko supaya enggak kembali setelah pulih. Tadi dokter sempat menyebutkan mengenai pola hidup nih, makan tidak teratur ya dok, makan semaunya, apa yang dilihat di depan mata kayaknya itu yang enak, itu yang dimakan. Begadang juga mungkin berpengaruh atau tidak dok? Boleh. Oh baik. Nah selain tadi yang dokter sebutkan nih, makan tidak teratur, porsi banyak di saat betul-betul sudah terasa lapar.
saya sempat membaca satu artikel, katanya ada satu penutup apa ya, kayak semacam penutup saluran di area cerna yang kalau kita makan terlalu banyak itu akhirnya menjadi tidak elastis lagi ya. Itu dokter bisa jelaskan sebetulnya itu apa? Oke. Yang kamu bilang sebagai penahan itu sebenarnya itu adalah sphincter, oke, ataupun injap. Injap yang daripada salur makan turun ke perut. Ada satu injap yang mengizinkan makanan turun tetapi tidak sepatutnya kembali ke salur makan. Maknanya dia sudah turun ke perut, patutnya terus turun ke bawah, hadam ke usus kan. Okey. Injap ini menahan daripada bila kita makan perut kita ini ibarat seperti beg. Beg yang boleh kembang dan kecut kan. Jadi bila kita makan terlalu cepat, terlalu penuh, maka beg ini mengembang dengan cepat. Dan injap itu adalah ibarat getah yang kita letak di beg untuk menahan. Tapi semakin kembang, semakin penuh, maka injapnya itu semakin lama longgar. Jadi kelonggaran injap ini boleh membawa kepada efek reflux lama kelamaan. Sebab itu kita enggak menasihatkan untuk pesakit yang kalau makan itu jangan terlalu laju ataupun terlalu pantas. Dan jangan terlalu penuh kerana ia akan mengefek kepada injap itu lama kelamaan, bukan dalam masa sebulan, bukan dalam masa 2 bulan, mengambil masa bertahun. Tapi kita ini selalunya alpa dengan gaya hidup kita kan, bertahun-tahun kita akan mengamalkan pemakanan yang cepat, penuh, bila lapar itu biar sampai kenyang kayak gitu kan. Bertahun-tahun kayak gitu. Jadi efeknya itu lanjutnya mungkin 5 tahun, 6 tahun baru kita akan rasa. Dan bila udah longgar, enggak ada obat yang boleh mengetatkan balik. Jadi pembasmian itu lebih baik daripada rawat. Baik. Jadi kalau sudah melar ya istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia, kalau sudah melar enggak ada lagi yang bisa mengencangkan ya. Okey, enggak ada obatan yang boleh mengetatkan. Jadi grade-nya itu harus ditetapkan. Grade untuk melihat injapnya itu longgar berapa besar kan, itu selalunya kita akan diagnosis melalui endoskopi. Okey, endoskopi ini adalah salah satu siasatan yang agak terkenal lah sekarang saya rasakan, di mana manfaatnya bukan saja untuk lihat satu kondisi asam lambung, betapa teruknya keradangan, adakah ianya juga komplikasi dengan luka, ulcer, adakah ianya sebenarnya bukan asam lambung tetapi masalah lain, gejala yang lebih serius, kanker dan sebagainya. Kita juga bisa lihat adakah ianya terlibat dengan kuman Helicobacter pylori. Yang kelima, kita juga boleh lihat injap itu ada bermasalah atau tidak. Jadi bila udah tahu tahapnya, rawatan yang bisa diberi itu lebih tepat. Kerana kalau ianya tahap yang tinggi, ya, maknanya injapnya ataupun hiatus herniana itu tinggi, makanya pembedahan itu salah satu rawatan yang boleh dibuat untuk mengetatkan balik. Ada surgery yang boleh dibuat, tetapi itu kita hanya akan rawat kayak gitu bila tahapnya udah terlalu tinggi. Enggak boleh diubah dengan rawatan konservatif lah. Baik dokter, masih banyak pertanyaan dokter tentunya yang ingin saya Pastinya. tanyakan. Pemirsa Batam TV juga tentunya masih banyak sekali pertanyaan di benak pemirsa. Tapi sayangnya kita harus sehat sejenak dokter. Baik, pemirsa Batam TV tetap bersama kami di Bincang Medik bersama KPJ Specialist Hospital. Kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
Pemirsa Batam TV masih di Bincang Medik bersama KPJ Specialist Hospital dan juga dengan narasumber kita Dr. Kalsum binti Abdullah, dokter spesialis bedah umum. Dokter, tadi kita udah bicara lumayan banyak ya soal asam lambung. Yang ingin saya tanyakan nih dok, tadi berkenaan dengan pola hidup, makan terlalu penuh, terlalu banyak, terlalu cepat. Apa sebetulnya yang harus dihindari supaya kita tuh tetap punya lambung yang sehat selain makan? Katanya hanya boleh 20 menit ya dok, dalam waktu 20 menit katanya nggak boleh terburu-buru dan nggak boleh terlalu banyak. Apalagi dok yang sebaiknya dihindari supaya lambung kita tetap sehat? Oke. Secara umumnya lah ya Pungki, rasanya harus kalau ada pesakit yang datang ke saya dengan masalah asam lambung ataupun ingin nasihat untuk mengelakkan asam lambung datang kembali, saya akan nasihatkan mereka untuk ingati 4P. Elakkan 4P, yaitu elak dari makan makanan yang terlalu pedas. Okey, memang enak kalau pedas itu kan. Ada orang yang kata kalau enggak pedas saya enggak boleh makan, Bu. Okey, bisa faham, tapi harus awas. Elakkan, bukan kata enggak boleh langsung, elak maknanya kurangkan. Elakkan daripada makanan yang terlalu panas, maknanya baru lepas dimasak itu masih lagi bergelega, masih lagi itu panas kan, ataupun air yang betul-betul baru daripada cerek itu, elakkan daripada terlalu panas. Yang ketiga, elakkan daripada terlalu penuh. Memang mudah untuk kita terbawa-bawa selera makan ini bila sedap kan, maunya makan banyak kan, tapi seperti ikut sunnah lah ya, makan sebelum kenyang ya. Jadi yang keempat ialah elakkan daripada makan terlalu pantas ataupun laju. Jadi 4P ini, jangan terlalu pedas, jangan terlalu panas, jangan terlalu penuh dan jangan terlalu pantas. InsyaAllah kalau diamalkan dan dielakkan 4P ini, kalau yang belum ada asam lambung insyaAllah tidak akan dapat, dan kalau yang ada sudah dirawat enggak akan kembali asam lambung itu. Karena rawatan obat-obatan itu sebenarnya hanya rawatan sokongan. Ianya hanya 50% daripada rawatan keseluruhan. Rawatan yang lagi 50% itu sebenarnya adalah kontrol gaya hidup yang 4P ini. Dan kalau diamalkan dan diingati sampai ke bila-bila, pastinya risiko untuk mendapat asam lambung itu akan kurang banyak lah. Baik, kontrol gaya hidup nih dok. Tadi dokter sebutkan 4P, panas, pedas, tidak terlalu penuh dan tidak terlalu pantas ya, tidak terlalu cepat. Nah, dari makanan yang pedas dan panas ini tidak disebutkan ada kopi ya dok? Karena kopi ini biasanya hampir semua orang konsumsi kopi, tidak merasa ada keluhan dengan lambung. Tapi lalu kemudian kayaknya perutnya nggak enak nih. Ya, jadi kopi itu mengandungi asid sebenarnya, kafein langsung dengan asid ataupun tannic acid. Jadi jenis makanan yang kita ambil, juga kita harus tahu kandungannya. Cabai kenapa enggak boleh pedas? Kerana mengandungi capsaicin, jadi itu akan menambahkan acidity. Buah-buahan sitrus seperti limau ataupun oren kan, ataupun apel hijau, itu kandungan asidnya itu lebih tinggi berbanding dengan buahan yang lain. Juga boleh menyumbang kepada asam lambung. Teh juga ada tannic acid kan. Jadi kalau nak dikatakan kopi itu enggak menyebabkan asam lambung semakin turun, enggak boleh dinafikan. Ada sedikit. Jadi bukan kata enggak boleh langsung. Jadi kopi itu semuanya harus terkawal lah. Kita mudah untuk, kalau siapa yang minat kopi itu paginya kopi, tengah harinya kopi, sorenya kopi, kalau sebelum tidur itu pun kopi kan, maka itu tidak terkawal namanya. Jadi bisa minum tetapi harus jumlahnya itu dan kekerapannya itu kontrol. Jadi kita juga dapat nikmati dan juga mengelakkan daripada apa-apa yang tidak akibat yang buruk lah, gejala buruk daripada kopi. Iya, baik. Saya juga suka kopi. Oh, kopi lover juga ternyata, dokter. Nah, bicara mengenai tadi sebelum tidur ngopi, ini sepertinya sih jadi teringat, mungkin ada juga pemirsa Batam TV yang terbiasa makan sebelum tidur nih dok. Dan itu ternyata tidak baik. Tapi kenapa tidak baik? Bisa tolong jelaskan dok? Oke.
badan kita ini secara semula jadi, proses penghadaman bila udah mula ke sore, ke malam, kan? Sistem ini akan tahu, biological clock ini akan tahu ianya sudah mula ke malam. Jadi sistem kita akan perlahan. Penghadaman juga akan jadi lebih perlahan. Jadi kita, walaupun jumlah makan yang dimakan pada waktu pagi dan waktu malam itu mungkin sama, tetapi proses penghadaman pada waktu malam itu lebih slow, lebih perlahan. Jadi bila penghadaman itu lambat dan langsung waktu malam itu kitanya kan baring, enggak aktif, jadi metabolisme badan juga slow. Itu juga akan menyumbangkan kepada makanan yang patutnya hadam dan turun dengan laju itu tergantung di dalam perut kan. Jadi itu juga menyumbang kepada injap kita ini menahan lebih lama kan, tegangnya lebih lama. Jadi seperti mana-mana otot yang tegang lama, lama-lama akan lemah. Jadi ianya juga boleh menyumbang kepada secara tak langsung kepada reflux. Dan bila makanan yang tidak hadam terlalu lama kat dalam perut, proses basi itu kan, fermentation akan berlaku di dalam perut, dan fermentation itu selalunya akan menyumbang kepada asam lambung, gastritis, keradangan. Jadi memang enggak elok kalau kita makan pada waktu malam, mungkin sejam sebelum tidur makan berat kan, karbohidrat, kanji yang berat. Makanya tak digalakkan lah. Kalau waktu malam itu kalau rasanya mau juga makan sebelum tidur, lebih baik diamalkan mungkin buah, fiber kan, yang mudah untuk hadam. Ataupun kalau mau protein, mungkin protein yang ringan, bukan kompleks kanji lah. Gitu. Baik dok. Nah jadi pengaturan pola hidup itu sangat penting ya dok. Amat penting. Ya. Tentunya. Nah, bicara mengenai asam lambung tadi yang tentu akan naik kalau kita tidak menjaga dengan baik ya pola hidup, pola makan. Yang mau saya tanyakan dok, asam lambung ini akan diproduksi secara alami oleh lambung, betul ya dok. Nah, artinya maksud saya begini, dia akan diproduksi, tapi dalam kadar setinggi apa yang kemudian bisa membuat lambung menjadi luka. Okey. Pendedahan lapisan perut kepada asid yang terlalu tinggi pada jangka masa yang lama akan mengalami efek hakis. Jadi penghakisan lapisan perut secara berlanjutan tanpa rawatan kan, tanpa disedari ianya berlaku, semakin lama semakin hakis. Jadi lapisan perut kita semakin tipis. Dan lapisan perut itu dia lapisannya ada salur darah di bawah, otot di bawah kayak gitu kan. Jadi bila dihakis sampai ke salur darahnya itu, maka berlaku pendarahan. Luka, pendarahan, di mana boleh simptom yang boleh berlaku ialah muntah darah, berak darah kan, ataupun berak hitam, yang itu sebenarnya adalah tanda berlaku pendarahan dalam usus yang keluar dalam bentuk muntah darah ataupun berak hitam. Itu adalah gejala lambat asam lambung yang udah komplikasi. Dan rawatannya itu berbeza sungguh dengan asam lambung yang mungkin nyeri-nyeri aja kan. Jadi dan risiko bahaya nyawa itu lebih tinggi bila udah sampai ke komplikasi itu. Jadi kesedaran awal yang kamu ada asam lambung itu sangat penting untuk mengelakkan daripada sampai ke tahap komplikasi, kerana ianya bukan mudah untuk dirawat dengan ubatan sahaja, boleh membawa kepada maut kalau enggak diberi rawatan yang tepat lah. Baik dokter. Nah tadi kalau sudah dalam tahap itu ya, muntah darah, mengeluarkan feses juga berdarah, apakah mungkin asam lambung yang sebetulnya hanya di area lambung ini berpengaruh pada organ lain dokter? Jadi organ lain ini ikut menerima efeknya dari permasalahan asam lambung ini? Okey. Kalau pendarahan itu berlaku di dalam perut, kadang-kala pesakit akan datang dengan kata, sayanya ini bukan masalah perut bu, tapi fisisnya yang hitam. Jadi dia akan beranggapan masalahnya ialah usus besar, tetapi sebenarnya masalahnya berpunca dari perut, asam lambung.
Ataupun kalau kita siasat dengan endoskopi, didapati ada jangkitan Helicobacter pylori, kuman yang berada di dalam perut. Tetapi kuman itu bisa travel kan, bisa turun ke usus besar dan mengefek usus besar juga, menyebabkan usus besar keradangan sama dengan perut. Jadi ada kaitan asam lambung dengan komplikasi yang lain yang efek kepada usus besar juga. Maknanya organ lain kan, bukan asal puncanya bukan sahaja di perut. Bisa. Jadi endoskopi itu siasatan yang kita boleh dapati ada Helicobacter pylori atau tidak, yang boleh juga menjelaskan simptom usus besar. Dan rawatannya itu kalau untuk Helicobacter pylori sekaligus akan merawat keradangan usus besar kerana Helicobacter pylori. Jadi pentinglah untuk kalau kita dapati sakit itu ada asam lambung, penting untuk mengalami siasatan endoskopi kerana kita mau kenal pasti betapa seriusnya asam lambung itu, tahapnya. Adakah ia berkaitan dengan jangkitan kuman Helicobacter pylori atau tidak? Endoskopi itu juga memberitahu injapnya itu longgar atau tidak, ataupun apa yang kita anggap sebagai asam lambung rupanya gejala yang lebih serius, ketumbuhan kayak gitu kan. Jadi boleh dilihat secara langsung dan kalau perlu boleh dirawat secara langsung juga. Itu manfaat endoskopi. Baik dok, bicara mengenai endoskopi saya punya pertanyaan, tapi sepertinya kita harus rehat sejenak nih dok. Baik, pemirsa Batam TV tetap bersama kami di program Bincang Medik bersama KPJ Specialist Hospital. Kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Loh, kok bingung untuk mencari dokter dan hospital di Malaysia? Hubungi kami, Anda akan mendapatkan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, appointment dengan dokter di KPJ, informasi biaya medis, mengatur penjemputan di pelabuhan dan bandara. Untuk membuat appointment dan temu janji, Anda bisa langsung ke perwakilan grup RS KPJ Healthcare. Di line telepon 08127750 800. Anda bingung mencari rumah sakit dan dokter di Malaysia? Kami menjadi solusinya. Kami dapat memberikan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, membuat janji dokter di KPJ, info biaya, mengatur penjemputan dari pelabuhan dan bandara, charter air, ambulans, dan kapal. Hubungi perwakilan grup rumah sakit KPJ Healthcare, Gedung Graha Pena, lantai 1, Batam Center. Pemirsa Batam TV masih di program Bincang Medik bersama KPJ Specialist Hospital dan juga dengan Dr. Kalsum binti Abdullah, dokter spesialis bedah umum. Dokter, tadi kita bicara mengenai endoskopi nih, dokter sempat membahas itu. Kebanyakan dari kita mungkin berpikir endoskopi itu sesuatu yang agak
it's a scary thing, sesuatu masuk deh. Gimana caranya, rasanya? Nah, bisa dokter jelaskan di KPJ Johor ini sebetulnya endoskopi ini bagaimana nih tindakannya? Oke. Endoskopi kalau untuk asam lambung adalah endoskopi yang kita panggil sebagai OGDS, esophago-gastro-duodenoscopy. Maknanya dimasukkan fiber optic camera kan daripada mulut turun ke salur makan, turun ke perut dan sedikit pangkal usus kecil. Okey. Tetapi sebelum kita masukkan fiber optic camera itu, kita harus menenangkan pesakit dahulu. Kerana kita tenangkan dengan selalunya lah kita akan bagi obat tahan sakit dahulu, obat lali. Jadi pesakit itu tenang dan selalunya tidur, enggak ingat, enggak rasa apabila fiber optic camera itu masuk. Jadi prosesnya itu lancar, enggak ada pesakit yang bersilat lah dengan dokter kan untuk mengelakkan komplikasi. Jadi di KPJ Johor ada beberapa pakar bedah dan juga gastro yang bisa buat endoskopi ini dan kami semua rasanya SOP-nya sama. Pesakit akan diberi obat untuk penenang, obat tahan sakit biarnya tenang dan tidur dahulu sebelum dimasukkan kamera. Perlahan-lahan melalui live TV kita akan lihat lapisan perut, kita akan tes untuk kuman, kita akan juga lihat injap dan akan diambil gambar secara live supaya bila prosedurnya sudah siap, pesakit pun sudah bangun, ada ditunjukkan kepada mereka sama ada melalui video CD ataupun melalui gambar apa kondisi dalam pada saat itu juga. Jadi pesakit bila udah bangun daripada obat lali ataupun obat tidur itu, kebanyakan kaliannya akan kata, udah habis kah bu? Udah selesai, enggak tahu, enggak rasa, enggak ingat kan? Jadi kita harus terangkan ya udah selesai kayak gini bu punya kondisi. Kita boleh tunjuk live kan. Jadi kadang-kadang mereka akan terkejut kerana asam lambung mereka itu lebih serius daripada yang dijangkakan dan itu akan memberi comfort kepada pesakit yang mereka udah faham keadaan mereka sendiri dan mereka lebih mudah untuk mengambil dan stick to the treatment kan untuk pulih kerana mereka tahu kondisi itu mereka boleh nampak, oh kalau enggak ambil rawatan ini dengan tepat mungkin akan berlanjutan jadi komplikasi yang lain. Jadi endoskopi ini insya-Allah selamat. Enggak lama pun, dalam 10-15 minit udah selesai dan keputusannya itu hari yang sama dan kita dapati informasi yang diberi itu lebih tepat, lebih lengkap. Jadi rawatannya itu insya-Allah akan lebih bagus dan pesakit lebih mudah menerima rawatan itu. Baik, dokter. Tadi kalau setelah endoskopi kita akan tahu kondisi pencernaan kita ya, kondisi lambung dan segala macamnya. Dari pasien yang berkonsultasi ke dokter nih, dok, ada berapa banyak pasien yang datang dengan perasaan ini mungkin hanya asam lambung, mungkin merasa gejalanya gejala ringan. Tapi rupanya begitu endoskopi hasilnya yang keluar adalah hal-hal yang serius. Ada banyakkah pasien yang seperti itu dan seserius apa? Mungkin kanker barangkali? Oke. Kalau dalam 100 pesakit yang pergi untuk endoskopi ini dengan anggapannya ialah asam lambung yang ringan, 10 hingga 15 akan dapati mereka bukan asam lambung pun. Mereka mengalami gejala lain daripada asam lambung. Kadang-kala gejalanya adalah ulcer, ya, luka. Kadang-kadang gejalanya itu adalah Helicobacter pylori. Ada juga gejalanya itu ketumbuhan kanker. Jadi enggak boleh ditepati melalui klinikal sahaja yang mana pesakit yang akan hanya asam lambung, yang mana adalah lebih serius tanpa bantuan endoskopi. Jadi endoskopi ini begitu penting bukan saja untuk pihak doktor
mendapat diagnosis yang tepat, tetapi untuk screening pesakit yang mungkin anggapannya atau tanggapannya itu sebenarnya penyakitnya itu ringan, nggak jadi apa-apa kan, tapi bila didapati lepas endoskopi itu gejala itu lebih serius dan kita dapati di peringkat awal, kita boleh merawat dengan cepat dan peratusan untuk pulih 100% daripada gejala serius itu lebih tinggi. Jadi kalau nak dikatakan 10 to 15% that goes for endoscopy untuk screening ataupun untuk asam lambung ringan, kembalinya dengan gejala yang lebih serius. It's quite a large number. Jadi kita memang galakkan kalau ada simptom-simptom yang menyumbang kepada asam lambung, sila datang kepada kami untuk kami siasatan lanjut, kerana kita mungkin boleh mendapati gejala yang lebih serius untuk mendapatkan rawatan yang cepat dan pemulihan tu lebih baik. Baik. Jadi begitu berkonsultasi dengan perasaan nih, asam lambung nih dok, dokter akan langsung menyarankan untuk endoskopi ya dok, prosedur. Okey. Apabila pasien datang ke dokter di kamar sakit kan, selalunya kita akan bertanya dulu tentang sejarah sakit itu. Apakah sifat-sifat sakit itu di mana, berkenaan dengan makan atau tidak, adakah ianya datang dengan simptom lain, contohnya demam ataupun perubahan warna fisis ataupun kehilangan berat badan. Jadi daripada sejarah itu, lanjutnya kepada clinical examination kan, yang di mana kita akan lihat secara zahir adakah apa-apa yang kita dapati masa clinical examination, dan dari situ kalau didapati endoskopi itu perlu untuk pesakit itu, bermanfaat untuk pesakit itu, langsung kita akan recommend endoskopi. Ada kalanya selepas sejarah, selepas clinical examination didapati masalahnya ni lebih bukan kepada asam lambung tapi mungkin kepada batu hempedu. Jadi bukan endoskopi, ke USG. Kayak gitu. Jadi kalau untuk asam lambung ya, setelah sejarah clinical examination pastinya kita akan recommend endoskopi. Itu SOP-nya lah kalau datang. Supaya dapat hasil diagnosa yang menyeluruh ya, ya betul. dan tepat. Dokter, dari hasil endoskopi ini ternyata memang masalahnya di asam lambung. Yang mau saya tanyakan, kalau tidak segera ditangani, anggaplah belum berkonsultasi kepada dokter atau konsultasi setelah betul-betul sakit, sudah demam tinggi, biasanya orang begitu ya gejalanya. Apa yang akan terjadi dengan pasien-pasien ini yang sebetulnya dia punya punya masalah dengan asam lambung tapi tidak ditangani? The worst that might happen to them, what will happen to them ya? Seperti yang kita bicarakan sebelum ini kan, yang katanya penghakisan daripada asid itu boleh membawa kepada gejala luka, pendarahan. Okey, dan bila sudah sampai ke tahap itu, pesakit boleh ada risiko untuk menempuh maut sebenarnya. Kerana kalau pendarahan itu memang serius dan sewaktu datang ke rumah sakit itu keadaannya sudah enggak stabil, kadang-kala rawatannya itu mungkin limited, tak banyak yang boleh dibuat kerana kondisi keadaan itu tidak stabil. Berbahaya, risiko untuk prosedur, risiko untuk pembedahan itu tinggi. So the worst that can happen ialah pesakit boleh maut. Okay, that's the worst. Other than that, ada kala pesakit yang kalau udah hakis sampai lubang kan, lukanya itu sudah perforate kan, sudah pecah, maknanya usus sudah lubang ataupun perutnya sudah lubang, harus bertindak dengan operasi untuk repair. Jadi another bad thing that can happen ialah ulcer itu boleh terus hakis hingga lubang, dan itu sangat berbahaya. Pesakit mungkin akan datang dalam keadaan yang sangat sakit, sangat enggak stabil, demam kayak gitu kan. Jadi kemungkinan besar ususnya ataupun perutnya itu sudah ada luka yang sudah pecah dan harus bertindak dengan pembedahan. So komplikasinya agak serius. A bit scary ya dok. Jadi kalau sudah sampai bolong, pecah, mau nggak mau tindakannya adalah operasi. But in Indonesia dok,
kita kenal istilah jamu-jamuan, pengobatan tradisional. Kemudian kayaknya agak nggak enak nih masuk angin nih contohnya. Coba minum air hangat, kayak wedang jahe. Bahkan ada yang sampai bilang kunyit. Katanya itu bisa mengobati asam lambung. Bahkan usus yang sudah bolong pun katanya bisa terobati dengan itu, seperti menambal. Nah, yang ingin saya tanyakan pada dokter nih, dari persepsi medis nih dok, betulkah pengobatan medis ini berpengaruh terhadap asam lambung atau penyakit asam lambung ini dok? Ini persoalan yang sangat kerap saya dapat di kantor klinik. Secara terus terang kami sebagai profesional enggak menyangkal rawatan alternatif. Apa yang kami nasihatkan ialah jikalau ada simptom asam lambung kan, dan kamu hadir ke dokter dengan masalah asam lambung dan didapati memang ada masalah asam lambung, sekiranya mau mencuba rawatan alternatif, berterus terang sama dokter. Bisa kak saya ini mengambil rawatan alternatif, contohnya wedang jahe ataupun madu ataupun ada yang kata jamu. Jadi bisa dianalisa oleh dokter itu, adakah rawatan alternatif ini boleh dilakukan selari ataupun ianya bercanggah. Kerana tugas kami adalah untuk memberi informasi tepat. Kami bukan untuk menyangkal. Jadi kalau informasi itu diberi kepada kami, boleh kami analisa dan kita dapati kajian memang sah mengatakan ianya bercanggah dengan rawatan kami yang boleh membawa sebenarnya maknanya memburukkan lagi keadaan asam lambung itu, dinasihatkan untuk elak. Ataupun waktu-waktu yang hendak diambil rawatan alternatif boleh adjust. Kita boleh sesuaikan. Jangan diambil selari dengan obatan hospital pada waktu pagi, mungkin sesuainya lebih kepada waktu tengah hari bukan waktu malam kayak gitu kan. Jadi nasihatnya adalah untuk berterus terang dengan dokter. Saya mau cuba rawatan alternatif, langsung apa rawatan itu boleh kita analisa dan kita nasihatkan dengan tepat. Itu sebenarnya yang lebih baik lah. Sehingga sesuai ya, semuanya sesuai sejalan. Dokter, tadi sempat juga kita membahas mengenai hal-hal yang kiat-kiat untuk menjaga lambung supaya terbebas dari asam lambung, atau kalau yang sudah pernah kena tidak akan mengalami lagi. Dan dokter juga menjelaskan sebetulnya boleh saja mencoba pengobatan alternatif, tapi yang banyak terjadi di masyarakat kita saat ini adalah melakukan self-diagnose. They go to the drugstore, mereka tanya ke apoteker atau mereka yang bekerja di apotek, dan kemudian dapat obat. Pertama, apakah itu tepat dan boleh dilakukan, dan sampai sejauh mana hal tersebut boleh dilakukan, dok? Karena saya pernah bilang kan tadi, kadang-kadang simptom-simptom itu berlapis. Jadi kalau dibiarkan dengan self-diagnosis ataupun terus ke apotek untuk ambil obat, yang dirisaukan ialah diagnosis itu salah satu dan obatan yang diberi itu enggak tepat. Jadi memang rasanya akan berlanjutan gejala itu dan membawa ke tahap komplikasi. Jadi memang rasanya adalah lebih baik untuk pesakit ataupun pasien mendapatkan nasihat daripada dokter dahulu. Dan bukan dikatakan enggak boleh lanjut rawatannya itu diambil di apotek once diagnosis yang tepat sudah diambil. Tetapi apa yang dirisaukan ialah diagnosis itu enggak tepat dan obatan yang diambil itu enggak betul. Dan kita enggak mau pesakit terdedah kepada gejala itu jangka masa yang lama baru dapati sebenarnya salah dan komplikasi sudah berlaku dan rawatannya itu menjadi lebih rumit kan. Rasanya insyaAllah enggak sukar untuk datang menghadapi dokter ataupun berjumpa di klinik mana-mana untuk mendapatkan pendapat profesional dan mungkin siasatan yang lanjut untuk mendapatkan diagnosis yang tepat dan cepat untuk diberi rawatan yang tepat.
Baik, jadi bagaimanapun sebaiknya kita berkonsultasi dulu sebelum mengkonsumsi obat-obatan yang belum tentu tepat. Ya, itu sebaiknya. Baik, dokter. Dokter, kita jeda rehat dulu nih. Satu sesi terakhir, nanti saya ada pertanyaan setelah jeda pariwara berikut ini ya dokter. Baik pemirsa Batam TV, tetap bersama kami di Bincang Medik bersama KPJ Specialist Hospital. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Batam TV masih di program Bincang Medik bersama KPJ Specialist Hospital dan bersama juga Dr. Kalsum binti Abdullah. Dokter, tadi kita udah bicara nih ya, segala kemungkinan yang akan bisa kita ketahui kalau kita melakukan endoskopi. Nah, yang mau saya tanyakan di KPJ Johor nih dok, bila mana terdapat satu pasien yang didiagnosa, kamu asam lambung, apakah akan diberi obat saja atau ada prosedur lain yang akan diberikan pada pasien? Karena kalau di Indonesia kan umumnya kita mendapat obat ya dok ya. Kalau di KPJ Johor sendiri bagaimana dok? Oke. Untuk pesakit-pesakit saya yang datang, kita udah bertanya tentang sejarah, tentang cara, adakah faktor risiko yang menyebabkan asam lambung. Kalau salah satunya adalah
gaya hidup yang enggak teratur, nutrisi yang enggak lengkap. Selain daripada ubat-ubatan yang diberi untuk merawat asam lambung dengan short term, apa yang saya akan nasihat juga adalah ubah gaya hidup, or what we call as lifestyle modification, di mana kita nasihatkan pesakit supaya makan dikit tapi kerap, what we call as small regular frequent meals, di mana nasihatnya adalah jangan perut kosongnya lebih daripada 3 jam. Jadi kalau dimakan sarapannya pukul 8, 10.30 itu lapar enggak lapar harus diisi dikit. 12.30 itu tengah hari makannya jangan penuh, mungkin 50% daripada biasa, kerana pukul 3 nanti makannya dikit lagi. Malam nanti kalau malam makan pun jangan penuh kan nasinya 50%, kerana dalam pukul 9 gitu isi lagi. Tapi isian yang antara sarapan dengan tengah hari dengan malam itu adalah what we call as healthy snacks. Contohnya yang paling bagus adalah buah. Diisi mungkin dengan buah pisang ataupun dragon fruit kan, yang mudah untuk didapati dan mudah untuk disiapkan dan mudah juga untuk dihadam. Kerana pokok pangkalnya memang kita mau isi saja, mengelakkan daripada perut kosong, mengelakkan daripada asid itu tidak ada apa-apa untuk bertindak. Dan kalau mau snack yang healthy mungkin walnuts, almond, kekacang kan, salad, itu adalah nasihat untuk merubah diet dan gaya hidup yang selari dengan ubat-ubatan. Kerana ubat-ubatan itu adalah 50% saja dari rawatan keseluruhan asam lambung. Jadi pesakit-pesakit yang datang kat saya mungkin kita akan nasihatkan untuk what we call as nutritional supplement. Ada banyak nutritional supplement di luar sana. Jadi yang kita boleh adapt dan masukkan dalam gaya hidup kita untuk lebih baik nutrisi, gaya hidup yang lebih teratur, yang di mana bukan saja merawat asam lambung tapi membasmi daripada asam lambung datang kembali. Kerana ubat-ubatan itu kita enggak mau jangka masa panjang, mau untuk sementara, dan kalau boleh enggak mau kembali lagi kan obat-obatan itu. Gitulah. Baik, Dokter Kalsom, saya terakhir nih, saya mau minta closing statement deh dari dokter supaya pemirsa Batam TV aware nih mengenai asam lambung dan bagaimana kiat-kiat supaya terjaga dari keluhan asam lambung. Silakan dokter. Oke, seperti saya rasa saya ada bicarakan sebelum ini, konklusi untuk asam lambung. Satu, harus kenali simptom-simptom yang mungkin adalah asam lambung dan datang untuk mendapat konsultasi dengan cepat supaya boleh diberi ataupun disiasat dengan tepat. Okey, dan kalau sudah didapati ada asam lambung dan bukan gejala yang lain, harus mengelakkan daripada risk factor yang boleh mendatangkan kembali asam lambung. Seperti yang saya kata 4P itulah, elakkan pedas, panas, penuh dan pantas, dan juga sekiranya didapati melalui endoskopi ada gejala-gejala lain ataupun komplikasi-komplikasi lain, harus memahami bahawa rawatan yang tepat boleh membantu untuk merawat secara keseluruhan. Okey, jadi itu adalah konklusi lah daripada perbincangan kita hari ini. Jadi kalau ada, jangan segan ataupun takut untuk ke utara ke doktor. Boleh berjumpa dengan kami di KPJ Johor. Okey, boleh berjumpa dengan saya. Meminta konsultasi pun enggak apa kalau belum bersedia untuk endoskopi. Jadi kita boleh memberi penerangan dengan jelas. Jadi pesakit boleh membuat pilihan yang lebih tepat. Dan harapannya boleh diagnosis yang tepat dan rawatan yang tepat. Baik, terima kasih sekali Dr. Kalsom binti Abdullah, dokter spesialis bedah umum. Yeah. Dokter. Baik, it's an honor, Doctor, to have you in our studio. Thank you, I'm very honored to be here. Alright. Ladies and gentlemen, pemirsa Batam TV, saya sampai lupa.
Mohon maaf. Pemirsa Batam TV, demikian tadi dialog dengan tema asam lambung berbahaya bagi kesehatan dalam program Bincang Medik bersama KPJ Spesialis Hospital. Pada akhirnya saya Pungki Inggoro pamit dari hadapan Anda. Kita akan berjumpa kembali di program Bincang Medik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.